Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di channel Pening TV. Yang baca pening, yang buat pening, dan yang penting sama-sama pening kita di channel ini. Terima kasih buat kalian-kalian semuanya yang sudah like, comment, and subscribe channel ini, agar channel ini dapat berkembang dan bisa menyajikan cerita-cerita yang lebih menarik. Five, four, three, two, one, close the door. Ning-Er pun terlihat duduk di hadapan Nieli dengan bajunya yang setengah terbuka. Nieli kemudian mengatakan bahwa dia tidak menyadari bahwa ternyata Ning-Er memiliki badan yang sangat bagus. Ning-Er pun spontan memukul kepala Nieli. Nieli kemudian meyakinkan dirinya bahwa jika dia ingin menyembuhkan Ning-Er, dia harus melakukannya tanpa rasa ragu. Tetapi ketika melihat tubuh Ning-Er yang bagus, wajah Nieli kembali memerah. Nieli pun menelan ludahnya, melihat kemolekan tubuh Ning-Er, dan kemudian mulai memperhatikan di bagian rusuk Ning-Er ada memar yang warnanya lebih gelap daripada yang ada di kaki Ning-Er. Nieli pun kagum, karena Ning-Er dapat menahan rasa sakit seperti ini di usianya yang masih anak-anak. Ini merupakan pengalaman pertama bagi Ning-Er ada lelaki yang menyentuh tubuhnya. Sentuhan dari pijatan Nieli itu pun membuat tubuh Ning-Er bergetar yang membuat Nieli berkeringat dingin. Nieli membayangkan bagaimana Ning-Er hidup di dalam keluarga yang dingin dan siksaan dari penyakitnya. Pantas saja, walaupun kuat, dia merasa sangat kesepian. Pada akhirnya pun, Nieli dapat membuat Ning-Er membutuhkannya. Nieli pun selesai memijat bagian tubuh Ning-Er. Ning-Er pun berterima kasih kepada Nieli. Nieli kembali menjelaskan bahwa Ning-Er harus beristirahat beberapa minggu ke depannya, dan rasa sakitnya akan terus berkurang, serta Nieli akan memijatnya 3 hari sekali. Nieli juga mengingatkan Ning-Er agar jangan berlatih di malam hari, karena menyerap cahaya bulan terlalu lama dapat menyebabkan masalah serius baginya. Nieli pun berdiri dan akan segera pergi. Ning-Er kembali mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Nieli, karena tanpa Nieli, dia tidak tahu akan menjadi seberapa buruk situasinya nanti. Ning-Er pun kemudian mengatakan kepada Nieli, karena Nieli telah membantunya, jika suatu hari nanti Nieli membutuhkannya, dia pasti akan membantu Nieli. Nieli kemudian berterima kasih kepada Ning-Er dan mengatakan, jika dia membutuhkan sesuatu dari Ning-Er, dia pasti akan mencarinya suatu saat nanti. Nieli pun pergi kembali menuju tempat teman-temannya. Ning-Er memperhatikan Nieli yang pergi dengan rasa penasaran seperti apa Nieli sebenarnya. Ning-Er pun juga beranjak pergi dari hutan tersebut. Dan terlihat Lu Piao yang masih tertidur pulas di dahan pohon. Di luar kelas, anak-anak pun terlihat bermain-main. Dan di dalam kelas, terlihat juga Nieli dan teman-temannya yang sedang berbincang-bincang. Lu Piao tampak lesu, karena hari ini adalah pelajaran dari Bu Guru Sensiu. Dan tentunya mereka harus berdiri lagi di depan kelas. Duze pun meminta Lu Piao untuk bersabar sampai tiba waktu tes 2 bulan lagi, dan pada saat itu jika berhasil mencapai tingkat perunggu, maka mereka dapat bolos dari pelajaran ibu guru itu selamanya. Duze sangat percaya kepada Nieli bahwa Nieli dapat melakukannya karena dalam beberapa hari saja Nieli dapat membuat mereka memiliki 16.000 koin roh. Shen Yu pun tersenyum remeh mendengarkan obrolan Duze dan Lu Piao, karena dia merasa tidak akan mungkin bagi Nieli untuk mencapai tingkat perunggu dalam waktu 2 bulan. Duze bertanya kepada Nieli, jika mereka tidak berburu domba lagi, apa yang selanjutnya akan mereka lakukan? Tetapi Nieli malah diam saja dan terbengong, sambil memikirkan bagaimana cara mendapatkan hati Jiun. Duze pun meneriakinya, dan kemudian Nieli yang terbengong pun menjawab pertanyaan Duze tadi bahwa dia akan memberitahunya nanti. Lu Piao pun dengan riangnya terlihat bermain-main dengan temannya yang lain. Di sisi lain, Ning-Er pun berdiri dari bangkunya dan terlihat berjalan menuju ke arah Nieli. Murid-murid yang lainnya pun mulai mempertanyakan apakah yang sudah Nieli perbuat sehingga Ning-Er mendatanginya. Shen Yu pun bertanya-tanya
serta Jiun pun berpikir apakah Nieli sudah mengganggu Ning-er, dan mereka beranggapan bahwa Nieli harus benar-benar dihukum kali ini. Murid lain pun mulai mengatakan Nieli memang suka mencari masalah, tetapi Ning-er terlihat berdiri di samping meja Nieli yang membuat Lu Piao tercengang. Lu Piao bingung, kalau Nieli ribut dengan Ning-er, maka mereka bertiga tidak akan kuat melawan Ning-er. Lu Zhi pun juga berpikir bahwa dia harus membantu, tetapi dia akan melihat situasinya. Dia sementara akan mundur dulu buat ngeliat apa yang akan dilakukan Ning-er. Nieli pun melihat ke arah Ning-er dan bertanya, "Ada apa ya?" Ning-er pun langsung mengeluarkan bekal sarapan yang dia buat sendiri dan menyerahkannya kepada Nieli. Kemudian mengatakan bahwa dia tidak tahu makanan apa yang Nieli suka. Jadi dia membuat beberapa jenis makanan untuk Nieli. Terima kasih sudah menonton di channel ini, dan sampai jumpa lagi di chapter-chapter selanjutnya yang lebih seru.